Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Sini saya akan menjelaskan tentang Unauthorized Access. Nah, di sini kita akan membahas tentang Unauthorized Access, pengertiannya, contohnya, dan cara menanggulanginya. Unauthorized Access adalah salah satu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan akses tanpa izin ke dalam sebuah sistem tanpa izin dari pemilik ataupun pengguna dari sistem tersebut. Unauthorized access sudah banyak di masa kini. Tentunya seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, sudah pasti ini adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Nah, sedikit saya jelaskan, unauthorized access itu semacam kejahatan yang masuk ke dalam data pribadi kita tanpa izin atau tanpa minta akses kita. Kayak hacker semacam pembobolan data seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada kasus pembobolan situs KPU pada tahun 2004. Pada pemilu 2004 lalu ada sebuah kasus yang cukup mengerikan dan memukul kelak KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu. Tepatnya pada 17 April 2004, situs KPU diacak-acak oleh seorang, di mana partai peserta pemilu diganti menjadi lucu-lucu namun data peroleh suara tidak berubah. Nah, yang kedua, contohnya adalah kasus pembobolan situs resmi SBY. Info yang menjadi salah satu penyampaian informasi dan berita tentang kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada masyarakat sempat diretas oleh kelompok yang menamakan dirinya Jember Hackers Team. Pada tahun 9 Januari 2013, saat diretas, laman tersebut menampilkan latar belakang dengan tulisan warna hijau di bagian atas Hacker by MJL007. Sementara di bawahnya tertera sebuah logo dan tulisan Jember Hackers Team berwarna putih. Nah, ini adalah salah satu contoh unauthorized access. Nah, bagaimana kita cara menanggulanginya? Yang pertama, cara menanggulanginya dengan mengamankan sistem. Tujuan dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusahaan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah kejahatan unauthorized action yang merugikan. Nah, cara ini mungkin akan lebih baik dengan pengamanan yang lebih ketat. Kita sebagai bisa jadi akan yang secara garis besarnya kita bakal menjadi korban. Kita harus mengamankan sistem kita secara baik karena data pribadi kita itu sangat penting, jadi kita harus mengamankan sistemnya itu dengan sangat baik. Nah, yang kedua adalah perlunya cyber law. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Sayangnya hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Jadi perlunya cyber law itu untuk
jika kita misalkan terkena hackers, seperti contoh yang kemarin, jadi ada hukum atau undang-undangnya buat hukum jerak pada orang yang berani masuk ke data kita yang tidak kita inginkan. Jadi kesimpulannya adalah unwanted access merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Saran yang dipakai tidak hanya untuk komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena juga iseng. Kejahatan ini juga bisa ditimbulkan dikarenakan tidak mampu hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya atau bisa disebut juga dunia maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Jadi, dia tidak bisa melihat pelaku yang bisa mengakses ke data kita. Nah, kesimpulannya mungkin dari saya segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.